mukjizat sertai tiap langkahku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati pikiran kita. Kita mau masuk dalam ibadah online pada pagi hari ini yang disertai dengan perjamuan kudus. Kita persiapkan hati kita, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya Tuhan, kasih dan rahmat-Mu dalam hidup setiap kami. Kami ucap syukur, terima kasih banyak Bapa. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Setiap sikap kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami minta ampun Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami serahkan ibadah di pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati Tuhan, tuntun, sertai, biarlah boleh berjalan dengan baik. Urapi setiap kami, biarlah lidah bibir hati kami senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, biar menjadi dupa yang harum bagi Engkau, menjadi berkat bagi banyak orang yang menontonnya, yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkan setiap kami Bapa. Kami minta pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. segenap hatiku, layaklah
segenap jiwa ragaku, dengan jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, layaklah Tuhan, tempat yang maha tinggi, layaklah ya Tuhan. Terima syukur Kami melihat kebaikan-Mu Tuhan yang tidak ada hentinya dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk curahan darah-Mu Tuhan. Engkau berkorban buat setiap kami Tuhan. Kami yang tidak layak, Tuhan layakkan. Kami bersyukur, terima kasih banyak Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tidak dapat kami balas apapun Tuhan, dengan apapun. Kami hanya bisa menaikkan syukur kami. Kami sembah dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan, rasa syukur kami kepadamu lewat pujian-pujian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana.
El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Nyatakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin Tuhan. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
pakai, urapi beliau Tuhan dengan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada maksud Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan. Bukti kalau Tuhan mengasihi kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita hari ini. Kita semua patut bersyukur kepada Tuhan atas perlindungan dan pemeliharaannya, maka kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari surat 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama. Begini firman Tuhan berbunyi. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar. Yang pertama adalah bahwa bukan hanya Yesus yang bisa berfirman. Bukan hanya Bapa yang bisa berfirman, tetapi Roh Kudus juga bisa berfirman. Roh Kudus bisa berkata-kata, sebab dikatakan Roh dengan tegas mengatakan. Lalu kita juga bisa belajar yang kedua, bahwa kita melihat bahwa Roh Kudus bukan hanya roh yang lemah lembut, tetapi Roh Kudus adalah juga roh yang tegas. Sebab itu dikatakan di dalam surat Timotius tadi bahwa di waktu-waktu kemudian atau di akhir zaman ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara semua, surat ini bukan dituliskan atau ditujukan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan atau kepada orang-orang dunia. Tetapi surat ini ditulis atau ditujukan untuk orang-orang Kristen, termasuk saudara dan termasuk saya, kita semua yang hidup di zaman sekarang ini. Nah, surat ini ditulis untuk Timotius yang pada waktu itu masih muda, berusia kurang lebih 18 tahun. Dia mengikuti Rasul Paulus yang pada waktu itu kira-kira berumur 60 tahun. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya ingin menasihatkan kepada para pengerja-pengerja muda, pada pelayan-pelayan yang masih muda-muda. Kalau dinasihati oleh orang tua, jangan gampang tersinggung. Karena kalau saudara sebagai seorang muda, pelayan muda, hamba Tuhan muda, gampang tersinggung ketika dinasihati oleh orang yang lebih tua. Ataupun pada saat itu saudara ditegur oleh orang yang lebih tua, dan kemudian saudara gampang tersinggung, maka saudara tidak akan maju-maju. Harus memiliki hati yang terbuka. Kita lihat Timotius, hatinya begitu terbuka, sehingga Rasul Paulus membuka satu rahasia yang menjangkau kurang lebih 2000 tahun ke depan. Dikatakan Roh dengan tegas mengatakan bahwa di akhir zaman atau di waktu-waktu yang akan datang ada roh yang akan menyesatkan setiap anak-anak Tuhan. Ada orang yang akan murtad meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, kata murtad adalah kata yang paling tidak enak kita dengar. Tetapi saya harus berkhotbah tentang ini karena rohnya itu sudah ada di sekitar kita. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua masih ingat di tahun-tahun yang lalu ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang meramalkan bahwa tahun 2012 Tuhan Yesus
akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Demikian juga ada beberapa hamba Tuhan yang meramalkan bahwa tahun sekian Tuhan Yesus akan datang. Bahkan saat sekarang ini Antikris pun dihubung-hubungkan dengan vaksinasi COVID-19. Vaksin COVID-19 adalah ciptaan Antikris. Sehingga barang siapa yang nanti akan divaksinasi, ada chip di dalamnya dan dia sudah dikenakan tanda daripada Antikris, tanda daripada setan. Nah, ini adalah hal atau berita yang menyesatkan, berita yang tidak benar, sehingga orang-orang takut terhadap vaksinasi COVID-19, teristimewa bagi anak-anak Tuhan. Nah, hari ini saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara semua bahwa Tuhan Yesus tidak akan datang sebelum Antikris ini datang. Antikris dulu muncul, baru Tuhan Yesus akan datang. Dan Antikris tidak akan muncul sebelum ada murtad, atau istilah populernya ada the great falling, kejatuhan yang besar. Ada orang yang tadinya percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kemudian tidak lagi percaya kepada Tuhan secara besar-besaran. Nah, ayat yang kita baca tadi, 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama tadi, adalah yang dimaksudkan dengan the great falling, kejatuhan yang besar dari begitu banyak anak-anak Tuhan. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa rohnya itu sudah ada di sekeliling kita. Saudara-saudara, saat ini kalau saudara ke toko buku, mungkin di sana banyak buku-buku karangan atau ciptaan dari bekas hamba Tuhan, pendeta yang bergelar doktor teologi dan sebagainya, yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus kawin dengan Maria Magdalena dan kemudian mempunyai anak-anak. Nah, pengajaran-pengajaran ini adalah pengajaran yang menyesatkan. Contohnya seperti Yahya Valoni yang saat ini menjadi ustadz. Saya tidak keberatan, artinya Yahya Valoni ini mengajarkan atau dakwah kepada umat-umat muslim. Tetapi yang saya sayangkan adalah bahwa Yahya Valoni ini mengajarkan hal-hal yang tidak benar, mengutuk Tuhan Yesus Kristus, menghujat Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah bukan Allah. Nah, ini adalah satu pengajaran yang menyesatkan. Ini supaya saudara-saudara tahu bahwa Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa akan ada kejatuhan. Nah, yang saya ingin supaya jangan ada di antara kita semua yang jatuh. Jangan sampai ada satu orang di dalam keluarga besar jemaat GSPDI Gereja Permata Hijau ini, ada satu yang tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, ini adalah the great falling. Nah, saya akan ceritakan bagaimana kejatuhan itu akan terjadi. Nah, saya ajak saudara melihat bahwa pertama-tama di akhir zaman, bukan hanya banyak orang akan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi banyak orang yang akan meninggalkan Dia. Saya ajak saudara membuka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60 dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid yang berkata, pengajaran ini atau perkataan ini keras, siapakah yang sanggup untuk mendengarnya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, murid Yesus murtad pada zaman Yesus. Kenapa? Karena perkataan yang keras. Jadi, kita sekarang mengetahui bahwa Tuhan Yesus kalau khotbah
juga khotbah keras. Sampai murid-muridnya berkata, perkataan ini keras, siapa yang bisa tahan mendengarnya? Ada orang yang dengar khotbah bertobat. Tapi ada orang yang dengar khotbah, mengkritik khotbah, dan tidak percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, cobalah keluar sebentar dan lihat matahari. Kalau cuaca lagi terang, matahari akan bersinar dengan terik. Nah, kalau matahari itu menyinari tanah, maka tanah akan jadi kering, teristimewa di musim kemarau. Tetapi kalau matahari itu menyinari mentega, maka mentega itu akan meleleh, mentega itu akan lumer. Nah, itu ibarat dengan hati kita. Kalau hati kita keras seperti tanah, dengar firman Allah yang seperti matahari, kita akan jadi kering. Tetapi kalau hati kita lembut seperti mentega, kena pengajaran yang benar, biarpun kita keras hati, hati kita akan meleleh, hati kita akan menjadi lemah lembut, kita akan mempunyai hati yang rendah untuk menerima setiap pengajaran-pengajaran. Nah, mari kita introspeksi bagaimana dengan hati saudara dan saya pada saat ini. Ayat 66 dari Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes 6 ayat 66. 666. Saya rasa ini bukan satu angka yang baik. Angka 666 adalah angka antikris. 666 adalah angka kejatuhan. 666 adalah angka setan. Yohanes 6 ayat yang ke-66 dikatakan, mulai pada waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Waktu firman Tuhan dibukakan kepada saya, hati saya tersungkur. Dan saya mengatakan, Tuhan, kalau murid pada zaman Yesus dengan mata kepala sendiri melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kalau murid pada zaman Tuhan Yesus Kristus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus memecahkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dan dapat mengenyangkan 5.000 orang. Kalau murid pada zaman Tuhan Yesus melihat dengan mata kepala sendiri, orang buta melihat dan orang timpang berjalan. Kalau murid di zaman Tuhan Yesus melihat mujizat, air biasa diubah menjadi air anggur, bisa mengundurkan diri, nggak lagi ikut Yesus. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita semua? Yohanes 6 ayat 66. Banyak orang tidak lagi berjalan dengan Yesus. Murid bukan orang biasa. Murid itu berarti pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. The disciples, orang yang diajar tentang disiplin, tidak mau lagi ikut Yesus. Saya ingin katakan kepada saudara-saudara hari ini, hati-hati. Karena yang bicara ini adalah Roh Kudus. Dan di akhir zaman akan terjadi the great falling, kejatuhan yang besar. Akan ada orang-orang yang tidak tahan dengar firman Tuhan yang keras. Senangnya yang manis-manis. Jadi kejatuhan di akhir zaman adalah karena tidak mau dengar firman Tuhan yang benar. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, kamu membenci aku karena aku memberitakan firman Allah yang benar. Salah apa aku ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya pernah diundang khotbah di suatu gereja. Dan khotbah saya pada waktu itu adalah tentang pertobatan. Nah, setelah selesai saya berkhotbah,
Hamba Tuhan mengatakan, Pak Simon, lain kali jangan lagi berkhotbah tentang hal-hal yang keras. Berkhotbahlah tentang berkat, iman, pengharapan, kasih, dan yang lain-lain. Ya, saya hanya diam saja. Tapi sejak saat itu, saya sudah tidak pernah lagi diundang ke gereja itu. Tuhan Yesus berkata, salahkah aku memberitakan yang benar? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, di akhir zaman, banyak orang tidak suka dengan pengajaran yang benar. Mau ambil jalan yang enak saja. Apa kata Tuhan Yesus? Jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Banyak orang masuk ke sana. Tetapi kalau menuju kepada kehidupan, jalan itu sempit. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hati-hati. Jangan kita main-main dengan firman Allah. Jangan kita milih-milih dengar firman Allah. Oh, ini saya senang. Oh, itu enggak saya senang. Kalau iman saya senang. Kalau kasih saya senang. Kalau pengharapan saya senang. Tetapi kalau kesucian, kebenaran, itu saya enggak suka. Hati-hati. Karena itu bisa membawa kita ke dalam kejatuhan. Pada beberapa tahun yang lalu, saya melayani seorang mantan anggota FPI. Oh, saya bersyukur sekali bisa melayani. Tetapi, saudara-saudara, di balik itu semua, nun jauh di sana, di Papua, pendeta Yahya Waloni murtad. Dan dia mengabarkan tentang hal-hal yang tidak benar. Tidak mau lagi belajar tentang kebenaran. Firman Allah dia abaikan. Ini adalah 666. Mari, hari ini atau saat ini, kita introspeksi diri kita masing-masing. Ayat yang ke-67, Tuhan Yesus bertanya kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ditantang sama Tuhan Yesus sekalian. Kepada ke-12 muridnya, Yesus berkata, kamu nggak mau pergi sekalian? Tapi ayat yang ke-68, jawab Simon Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita harus bangga menjadi orang Kristen. Karena apa? Karena di dunia ini, setiap 3 orang, 1 adalah orang Kristen. Alkitab menjadi the best seller book di seluruh dunia. Belum ada yang menandingi sampai sekarang ini. Alkitab dijual paling laku. Belum ada yang bisa menandingi sampai saat ini. Disalin dalam berbagai-bagai bahasa. Baik bahasa internasional maupun bahasa daerah. Terus diminta sampai sekarang ini. Saudara mau bahasa apa? Bahasa daerah macam apa? Dalam bahasa Madura ada, bahasa Batak ada, bahasa Dayak ada, bahasa Sunda ada, bahasa Jawa lagi terlebih ada. Tidak ada yang bisa mengalahkan Alkitab. Nama Yesus ada tertulis di dalam 4 buku agama. Di dalam Taurat, dalam Perjanjian Lama, Yesus disebut Yeshua HaMashiach. Di dalam Injil disebut Yesus Kristus. Di dalam Al-Quran disebut Isa alaihi salam. Dan di dalam kitab Liangking Agama Tao, Yesus disebut Yesu Cito. Saudara-saudara, siapa lagi di langit dan di bumi yang mempunyai nama seindah, semulia dari nama Yesus? Tidak ada. Itu sebabnya ikut Yesus dengan setia. Saya ingin katakan kepada saudara-saudara, kalau dia berbicara keras,
terima dengan hati yang terbuka. Pada waktu ada perjamuan kawin di Kana, Maria berkata, "Yesus, tidak ada air anggur. Ayo, bikin mujizat." Apa kata Yesus? "Apa urusan kamu dengan aku? Waktuku belum tiba." Yesus ketus sama mamanya sendiri. Tetapi Maria tahu bahwa yang bicara itu bukan anaknya. Dia akan cuma dipakai, dipinjam kandungannya. Dia tahu yang bicara itu adalah juru selamatnya, Tuhannya. Dan Maria diam saja. Tapi dia kasih tahu sama pelayan-pelayan, kalau dia nanti bicara apa saja, ikutin saja. Meskipun gak masuk akal, ikutin. Nah, benar saja, Yesus melihat ada gentong 6 buah di situ. Lalu Yesus bicara kepada para pelayan-pelayan, "Kasih gentong ini, isi penuh dengan air mentah." Nah, karena pelayan disuruh nurut, jadi ya dia isi dengan air mentah. Lalu kemudian setelah penuh, Yesus berkata, "Kasih minum itu sama tamu-tamu." Nah, pelayan-pelayan karena takut, mereka kasih dulu sama kepala pelayan. Dan kemudian kepala pelayan itu bilang, "Kenapa anggur yang baik ditaruh belakangan? Anggur yang baik itu mestinya taruh duluan. Berikan duluan. Baru nanti kalau tamunya makin banyak dan anggurnya tinggal sedikit, bisa dicampur air. Campur air sampai nggak ada rasa anggur lagi. Jadi rasa aqua." Tetapi itulah Tuhan Yesus. Anggur yang enak ditaruh belakangan. Amin, saudara-saudara. Oleh sebab itu, di dalam melayani Yesus, jangan berhenti di tengah jalan. Lihat belakangnya. Kalau kita membaca kitab Ayub, jangan kita membaca depannya saja. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Kalau saya hanya membaca pasal-pasal itu, saya nggak mau jadi orang Kristen. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Kenapa? Pasal yang pertama, perusahaannya bangkrut. Pasal yang kedua, diceritakan tubuh Ayub penuh bisul. Lalu pasal yang ketiga, bininya atau istrinya suruh dia mengutuki Allah. Lalu sudah itu mati. Tapi kita lihat belakangnya. Belakangnya yang kita lihat. Bagaimana Tuhan memberkati Ayub 2 kali ganda. Bagaimana istrinya kembali lagi. Asalnya dia bilang, "Kembalikan aku ke rumah orang tuaku." Sekarang dia tidak diundang, datang sendiri. Anak-anak ditambah lagi 10. Dan Alkitab mengatakan, tidak ada yang paling cantik di daerah itu kecuali anak-anak Ayub. Jadi, lihat belakangnya. Ikut Yesus itu, melayani Yesus itu, lihat belakangnya. Jangan ikut Yesus hanya depan-depannya. Banyak problem. Karena masuk surga itu disaring. Nggak gampang. Jadi bukan kayak masuk bioskop. Ada karcis, masuk. Masuk surga disaring. Masuk surga dipilih. Maka jadilah orang-orang yang terpilih. Jadilah orang-orang yang terpilih. Amin. Jangan sampai kita murtad. Murtad karena tidak tahan menerima pengajaran yang keras. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini biarlah kita mau mengintrospeksi diri kita masing-masing. Biarlah kita mempunyai hati yang lembut. Hati yang mau menerima setiap pengajaran-pengajaran, setiap firman yang disampaikan. Karena itu semua akan mendidik kita. Semuanya akan membangun kita.
sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang disukai oleh Tuhan, anak-anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah hari ini firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kejatuhan di akhir zaman adalah karena kita milih-milih terhadap pemberitaan firman Tuhan. Biarlah hari ini kita menerima semua pengajaran, baik itu yang keras, karena itu akan menjadi makanan kita yang paling utama. Kita bisa bertumbuh dan kita akan menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu telah diberitakan kepada kami hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak begitu suka dengan firman-firman yang keras. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan yang demikian masih bisa disampaikan kepada kami, sehingga kami boleh sadar bahwa mengikut Engkau adalah mengikut jalan yang sempit, penuh dengan tantangan, penuh dengan halangan. Dan kalau kami tidak menerima firman yang keras, kami akan terus dininabobokan dan kita selamanya akan menjadi anak-anak. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami boleh menerima makanan yang keras, sehingga kami boleh bertumbuh, bukan menjadi gendut, tetapi kami boleh bertumbuh menjadi dewasa di dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada saat ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan setiap anggota sidang jemaat-Mu. Tuhan tahu satu persatu keadaan mereka. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara mereka, cukupi segala kebutuhan mereka. Tuhan Yesus, kalau ada di antara sidang jemaat-Mu ada yang sakit hari ini, Tuhan tilik mereka, Tuhan jamah sehingga sakit penyakitnya dapat disembuhkan. Kami ingat Ibu Wiwin, kami ingat Pak Kustiawan, kami ingat Tuhan yang lain-lain. Kiranya Tuhan tilik mereka, Tuhan jamah mereka, dan Tuhan sembuhkan sakit yang saat ini dideritanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang ikut, saudara-saudara kami yang ikut di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus juga tahu keadaan mereka satu persatu. Tuhan tilik mereka dalam keadaan yang bagaimanapun. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mencukupi mereka semua. Demikian pula Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sakit, yang lemah, Tuhan Yesus, Tuhan jamah mereka satu persatu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan kuatkan iman mereka, sehingga mereka dapat kuat untuk melakukan atau melanjutkan perjuangan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, jadikan kami semua anak-anak-Mu yang terus bertumbuh ke arah kedewasaan penuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, sebelum kita berpisah, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan kita akan terima berkat. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, kita berpisah di dalam berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan sudah menerima berkat, kita katakan sama-sama dengan iman. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali di ibadah kita yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.